Dadi wong Jawa aja cilik ati. Jawa iki artine apa? Jawa itu kan jiwa Jawata. Dalam jiwamu itu ada Jawata. Jawata Gung, wong Jawa banyak keturunan dewa itu nek saya menyaksikan, bukan dongeng dan ngoyo-woro. Dan itu kelahiran itu juga sekaligus kematian. Kelahiran sekaligus kematian. Itu hanya salah satu yang tadi itu apa namanya darulang. Ya kan? Bayi lahir itu sebenarnya lahir apa mati? Aku tak takon. Ya umumipun ya lahir. Bernapas itu di situ ada air ketuban. Nek ra ono air ketuban kering garing. Ra iso ambegan malah. Gitu. Manusia iki asale mung kaya iwak. Nang jero banyu, air ketuban. Dan air ketuban ari-ari watu plasenta ini adalah sepasang. Ini saling melengkapi seperti ibu bumi dan bapak angkasa. Ketika lahir yang ketut tinggal energinya, metafisiknya, sesuatu yang ada di balik benda fisik. Itulah yang disebut kemudian sedulur kembar, disebut kakang kawah, adik ari-ari. Kenapa seorang warga Belanda mau mengubah ideologi Nusantara menjadi kayak sepele banget gitu loh? Masa emansipasi wanita cuma diukur wanita Indonesia itu emansipatif mergone iso maca tulis. Nah kok sepele banget itu loh. Maka sadarilah sekarang generasi sekarang ini kita ini bangsa besar, punya wanita-wanita yang hebat yang besar. Saya tetap menghargai R.A. Kartini. Yang saya tidak menyalahkan R.A. Kartini, tapi saya menyalahkan konseptornya itu. Kenapa simbol emansipasi kok R.A. Kartini? Kayak nggak ada wong wedok sing hebat. Sugeng sonten Kangmas Sabda Langit, Rahayu Sagung Dumadi, salam sejahtera kagem Kangmas Sabda Langit, keluarga dan juga dengan sahabat saya Mas Supriyanto. Matur Mbah Nuwun, terima kasih. Nah pada sore hari ini saya ngajak Mas Supriyanto sowan. Beliau salah satu yang juga memiliki spirit, bahkan punya satu konsep atau satu paradigma, satu keilmuan yang judulnya itu Hamemayu, Hayuning, Peradaban Bumi Mataram Jawa Binahun. Sungkem salam Romo, Sabda Langit. Rahayu sedaya saking dumadi. Palillah, setelah diizinkan dan senang sekali rasanya saya bisa sowan di dalam Romo Sabda Langit. Kerinduan saya ketika saya mendapatkan baru dari channel YouTube-nya Romo Sabda, sembah nuwun sangat ini kesempatan. Saya senang sekali, saya bahagia sekali, dan salah satunya saya menjadi pengagumnya Romo Sabda. Matur nuwun, saya juga mengagumi Mas Supri dan Mas Mahfud kok. Benar. Estu itu. Sembah nuwun Romo. Nah, ini begini Romo. Izin dalam itu mau minta pun paringi peneguhan, termasuk juga kelengkapan, paringan wedaran, tidak lepas dari semangat dalam untuk mengosongkan supaya bisa diisi. Kemudian yang kedua, semangatnya menimba dan selalu ngangsu supaya apa yang saat ini dalam dapat dan dalam rasa nanti semakin bisa tambah wawasanipun lanugi tentunya pengetahuan dalam begitu. Di tempat dalam itu ada petilasan Gilang Lipuro. Gilang Lipuro. No, petilasan Selo Gilang, Gilang Lipuro itu tempat tumuruning Wahyu Mataram. Bebodro, Jajikal Bebakal, yang Panembahan ketika mendapatkan wahyu Lintang Johar, wahyu ning kraton, sebelum Bebodro wonten kota gede. Nah, awalnya mendapatkan wahyu di Gilang Lipuro. Itu Kanjeng Panembahan Senopati sih. Yang pikantuk wahyu nika Lintang Johar. Nah, dalam juga lelados menjadi pelayan di masyarakat. Melayani masyarakat di Gilang Harjo. Begini Romo, berangkat saya dari sebuah dorongan
Semoga sungguh ini tulus dalam hati saya, adalah keikhlasan dan ketulusan saya dalam rangka kepingin mencita-citakan dan mewujud nyatakan sebuah nilai-nilai keluhuran, kemartabatan, kemuliaan, kearifan lokal. Begitu Romo. Ketika saya dilahirkan di bumi Jawa, di Nusantara, ya pasti keluhuran Jawa Nusantara inilah yang menjadi passion atau jati diri saya yang saya olah dan saya upati, saya cari. Nah, saya senang dengan budaya, senang dengan spiritual dari sejak remaja, dewasa, dan sekarang untuk menggeluti dan terus belajar. Nah, ternyata saya mengkutip ini pangandikan Romo Sabdo sendiri. Ketika ilmu Jawa itu luar biasa karena kitab teles ya belajarnya dari semesta tanpa batas, begitu. Sungguh ketika kita belajar itu tidak ada batasnya gitu Romo ya. Laras. Maka saya mencoba menangkap, pengen sharing kan, nah nanti semakin bisa dilengkapi, sehingga itu harapan saya nanti bisa menjadi sesuatu bentuk secaos dalem ya, persembahan saya untuk peradaban Bumi Mataram Jawa Binangun ini ya, untuk bisa bertautan selaksa Tirta Yatra. Kalau Romo Mano mengatakan Jogja itu adalah pertautan, membangun silaturahmi untuk mempertemukan orang-orang yang punya pandangan dan visi yang satu, sinergi dan frekuensi tadi, gitu Romo. Memaknai itu berangkatnya dari Mataram adalah mater. Mataram itu adalah biyung. Gus Mahfud sering mendengungkan dan menderaskan dengan kata biyung. Adalah sungguh sebuah jiwa dan passion feminim, kelembutan. Mataram itu adalah bentuk cinta, pertautan, persaudaraan. Semangatnya tentu mengasihi, menyayangi, menghargai, menghormati, memberi, merengkuh. Nah, dari kata Mataram ini Romo, kemudian timbullah jiwa suci. Si Mater itu sebagai ibu suri atau ibu pertiwi, disimbolkanlah sebagai Maria, kesucian. Jiwa sucinya ibu yang harus dilandasi dan diletakkan. Mataram itu adalah Jawa atau batiniah yang itu diolah. Maka Mataram itu adalah kebatinan, olah rasa, menemukan pencerahan jiwa sehingga dituntun si guru sejati sehingga Jawa tadi menjadi jiwa. Nah, saya maknai Jawa itu adalah olah batinnya, jiwa itu adalah menjadi karakternya. Nah, si Mataram yang sudah terolah jiwa sehingga akhirnya punya passion jati diri, itu punya sebuah sedya jangka gondro, cita-cita serta harapan yang mulia dan luhur dalam rangka mewujudkan trilogi Mataram dalam kehidupan. Itu diwujud nyatakan akhirnya menjadi sebuah bentuk brahmacari, artinya orang yang sudah tercerahkan gitu Gus, itu mewartakan. Pembawa pewarta inilah yang harus menjadi seorang rasul, mangrasul, artinya harus ini turun gunung lah kira-kira begitu. Setelah ini mendapatkan pencerahan, ini membawa sukacita, ini membawa kabar damai sejahtera, membawakan berkah tentang nilai-nilai yang harus ditebarkan dan harus diwartakan untuk tentunya ini bicara konteks ekologis dan eskatologis gitu loh. Nah, ini memaknai dari mater. Nah, mewartakan ini adalah konteks sebagai bentuk muriah, membawa sukacita. Karena ketika karakter sudah dimiliki jiwa yang olah dalamnya adalah Jawa, di dalam Jawa itu terolah batinnya, sudah mendapatkan pencerahan sehingga punya Dharma Wicitra. Konteks Dharma Wicitra ini nanti ditambahkan Romo menurut pemahaman dalam adalah ya inilah tuntunan budi pekerti luhur itu sendiri, karakter feminim tadi, dan juga dipadukan kalau sudah terimplementasi dengan karakter maskulin, sehingga ini menjadi power dan gerak rasa yang itu saling bertautan dalam wujud karya. Karena nanti Romo nyuwun wejangan dan wedaran situasi kondisi terkinian. Nah, Mas Mahfud mau ya, mau dulu, tanggap dulu. Onje, kalau menanggapi Kang Mas Supriyanto ini satu cita-cita yang sangat luhur, tapi tadi dengan ada 5 tahap yang sudah Kang Mas Supriyanto jelaskan,
Justru kalau saya pribadi ya, dan nanti juga tentunya Kang Mas Puryanto, malah langsung ke intisarinya, ingin memahami, mendalami, dan mohon maaf Kang Mas, jadi mungkin ini tupangsu nih, hawa nafsu kawula, tapi ada mungkin ambisius ya, karena betapa dapat informasi indahnya moksa. Jadi walaupun sebenarnya kan itu anugerah dan enggak bisa ya dicapai dalam arti kita memaksakan diri ya, tapi ketika dapat kawruh itu betapa indahnya ya, telas tanpa tilas, kemudian kembali ke Gusti Ingkang Akarya Jagat dengan sepenuhnya sangkan barang itu, sehingga ingin tahu sebenarnya moksa itu nopo. Yang kelima tadi Tak dari kira nek nanggapi Mas Supri malah takon. lo ngasuk Kang Mas. Wah. Nah, tapi tadi Mas Supri sudah memberikan penjabaran yang komprehensif, yang komplit kok. Tapi harus diisi. Kita sudah cukup komplit itu. Tinggal gimana cara membuat orang-orang itu lebih paham. Nah, kan konsep yang abstrak itu kan lebih susah untuk diterima oleh, ya kita mesti memikir gini. Jadi anggap saja kita itu orang awam. Itu kira-kira kesulitan enggak menangkap? Kita kadang punya konsep yang canggih, yang betul-betul brilian. Tapi ketika itu dibahasakan itu kurang membumi, akhirnya kadang malah justru menjadi ini kayak burung di sangkar emas. Kayak menggantung di menara gading. Karena kalau saya tuh sering mengajak sedulur-sedulur itu untuk kita lebih ke menyentuh ke sesuatu yang sifatnya itu lebih realistis, mudah diterima oleh akal budi maupun oleh hati nurani, gampang menyentuh. Jadi ketika kita mendapatkan konsep-konsep yang ditawarkan itu ya akan cepat berhasil, karena semua orang akan mudah, oh ini sesuatu yang sifatnya nggak jelimet rumit. Apalagi masyarakat kita itu kan kalau kelihatannya itu terlalu bertele-tele karena ya ini ya nggak banyak waktu untuk mengolah itu. Ya karena kesibukan untuk mencari nafkah, mencari makan ya. Beda dengan mungkin leluhur zaman dulu. Leluhur zaman dulu itu mudah untuk membuat konsep-konsep yang luhur, kemudian mengimplementasikan, memasyarakat itu mudah karena memang lebih banyak waktu. Waktu nggak tersita untuk cari makan. Karena bumi pertiwi ini sudah gemah ripah jinawi. Nggak usah dicari, makanan datang sendiri. Tinggal di kebun kanan kiri sudah penuh makanan berlimpah. Surga dunia ya, Mas. Makanya untuk menciptakan karya-karya seni yang adiluhung itu mudah. Untuk menggapai kesadaran spiritual yang tinggi juga lebih mudah. Lah kita, ya kan, kadang waktu untuk cari makan aja udah full time sehari, hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Ya. Jadi untuk menerima konsep-konsep yang bagus apapun, sebagus apapun, jadi sulit. Nah kita harus memahami. Justru ini saya ajak untuk mengevaluasi diri, untuk mengoreksi diri. Bagaimana agar supaya konsep kita itu mudah diterima orang. Sederhanakanlah, disimpelkan supaya mudah dipahami orang dan orang itu gampang nglakoni. Itu karena kadang kelemahan kita, kelemahan yang mungkin ada istilah-istilah atau pemahaman yang kurang familiar. Itu kan seperti istilah asing gitu ya. Ibaratnya kita itu diajak untuk membahas sesuatu tapi banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Latin, bahasa Inggris ya. Kita kan mesti kerja 2 kali 3 kali, mesti memahami ini istilahnya apa ya. Yang kayak gini, ini bahasa Inggrisnya apa, artinya apa. Nah itu kalau bisa kita harus menyederhanakan, harus membuat lebih simplistis sehingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Karena ya prinsip kita itu gini, ilmu yang ginelar ngebai jagat, yang ginulung sak merica jinumput. Nah kalau kita memang memiliki ilmu jagat raya ini biar mudah diterima siapa saja, ya gulunglah ilmu itu sak gede merica, men praktis diterima sapa wae, men ora kabotan. Gitu. Yang disampaikan Mas Supri tadi udah 24 SKS itu. Wah. Ya kan dituangkan seperti ini. Kalau saya berkaca sebagai orang yang awam pasti saya harus buka literasi, buka ini yang banyak banget. Karena banyak istilah yang
belum familiar. Masyarakat kita itu masih harus melalui proses yang lama. Seperti Mas Supri mengenal istilah-istilah itu karena kan ada proses belajar yang lama. Tapi kalau audiennya tidak seperti levelnya Mas Supri, angel. Berat memahami. Berat memahami. Saya di sini malah ingin menyimpelkan aja, Mas. Iya, iya. Saya ingin menyimpelkan supaya ini bisa menjadi bekal juga untuk ke sana, bagaimana membuat orang-orang itu tercerahkan dengan adanya cita-cita yang luhur tadi, yaitu Hamemayu, Hayuning, Peradaban, Bumi Mataram. Jawa Kinangun. Sekarang istilah itu kan belum tentu ya. Sekarang orang memahami Hamemayu aja belum tentu paham. Ya kan? Karena itu kan istilah Jawa. Sedangkan netizen sekarang, pemirsa zaman sekarang itu kadang-kala literasi kosakata untuk perbendaharaan kata Jawa juga minim. Nah, kalau kita mau simpelkan itu yang kita dimulai dari konsep yang pilar utamanya dulu kita kenalkan. Pilar utamanya yang kita ambil dari Sinuwun HB2 sampai HB9 itu kan turun-temurun memegang 3 pilar utama konsep tentang Hamemayu. Kita dari yang paling tinggi sampai ke yang ke pribadi ya. Hamemayu, Hayuning, Bawono. Terus kemudian memasuh Malaning Bumi. Memasuh Malaning bumi. Terus yang ketiga yang ada di dalam diri atau levelnya jagat cilik itu mangasah mingising budi. Mangasah mingising budi. Ya. Sekarang cara memahaminya itu kan konsep 3 pilar utama. Pilar utama untuk apa? Ya untuk agar manusia itu selaras dengan alam. Itu aja intinya. Ya kan? Agar manusia selaras dengan tata hukum keseimbangan alam. Ada pertanyaan apakah manusia perlu menata pola keseimbangan alam? Tidak perlu. Alam itu kita manusia jangan sok keminter, jangan sok minteri alam, menata supaya alam itu bagus, indah dan cantik. Nggak perlu. Biarkan alam ini secara natural akan menata dirinya sendiri. Alam ini sudah super cerdas dan super bijaksana. Lah yang dilakukan apa? Ya kita itu cukup ngikuti saja hukum alam, tata keseimbangan alam. Dengan cara apa? Ya melestarikan, tidak merusak. Biarkan alam berproses dengan sendirinya, kita ikuti saja. Kalau kita ada membersihkan sungai yang kotor, yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan sebenarnya cukup sampah yang dibuat oleh manusia. Kalau ada rumput-rumput yang tumbuh, biarkan, itu alami. Kan fungsinya rumput itu kan untuk memproduksi makanan buat ikan, buat hewan air. Biarkan. Kadang sok manusia sok kepinter. Rumput di bantaran sungai, di pinggir-pinggir sungai dibersihkan. Ya yang mumet ya ikan. Cari makan, stoknya makan berkurang. Setelah sungai dibersihkan malah banyak ikan yang mati. Itu sok manusia sok keminter. Makanya untuk mencapai Hamemayu, Hayuning, Bawono kita harus punya modal utama. Modal utama kita apa? Yaitu mangasah mingising budi. Kita punya budi pekerti supaya lantip ing panggraita permono waskita ya kita asah. Soal caranya mengasah piye ada miliaran cara, masing-masing orang punya teknik dan punya cara sendiri. Itu kalau dibahas harus khusus. Cara mengasah budi pekerti itu piye? Ya kalau wong Jawa ada caranya ya dengan semadi, dengan memahami sejati ning urip ki piye. Supaya bisa nggayuh urip kang sejati kan kudu mangerti ya sejati ning urip. Wong nek wis mangerti memahami sejati ning urip engko bakal iso nggayuh urip yang sejati. Itu dengan cara mangasah mingising budi. Makanya yang perlu ini, ayo mari para pemirsa, para warga kita sama-sama belajar mengasah mingising budi. Apa yang perlu kita lakukan? Ya mengasah mingising budi ada banyak pelajaran gitu. Dari urip iki kudu murup kan sampai kita itu belajar laku tarak broto topo broto topo ngrame topo mendem itu kan banyak banget cara-cara Jawa untuk mengasah mingising budi. Kalau kita sudah sering melakukan mengasah mingising budi, kita akan menjadi orang yang lantip ing panggraita permono waskita, bisa weruh sejatine urip. Urip iki sak tenane piye? Sak tenane kudu piye?
wong lair nang donya iki tugase apa, tanggung jawabe apa. Bahkan sampai paham agama iki sak tenane apa, gitu loh Mas. Orang kalau sudah bisa mangasah mengising budi, budi pekertine lantip, mula diarani wong sing berbudi bawa leksana. Wong nek wis iso berbudi bawa leksana kuwi nek diistilahke sing keren, manusia yang sudah menggapai kesadaran kosmologis, memahami tata hukum keseimbangan alam. Orang yang seperti itu otomatis akan selalu selaras harmonis dengan alam. Dengan sendirinya sudah tidak akan merusak alam semesta, akan menjaga kelestarian alam. Itu. Ini kalau kita sederhanakan seperti itu. Di tingkat berbudi bahwa leksana ini Romo ya. Nah, nanti setelah kita bisa menjadi orang yang selalu mangasah mengising budi, itu adalah jalan yang lapang, yang luas atau jalan tol. Kita bisa menciptakan yang namanya memasuh malaning bumi. Itu akan membersihkan segala macam malapetaka. Malapetaka di bumi ini akan bisa dieliminir, bisa diminimalisir kalau manusianya itu juga penuh welas asih, selaras harmonis dengan alam. Kan tujuannya itu, manusia itu harus lantip ing panggeran itu harus cerdas spiritualnya, ya, harus cerdas pemikirannya supaya apa? Yaitu agar bisa untuk menciptakan kebersihan alam semesta dari berbagai macam malapetaka. Karena apa? Malapetaka itu ya kebanyakan asalnya dari manusia. Kalaupun ada manusia yang kena malapetaka karena ada bencana alam, ya nggak bisa menyalahkan bencana alam. Sekarang ada gunung meletus, ada korban. Sing salah sapa? Gunungnya apa wonge? Ya kan? Sing salah sapa? Kudune nek gunung arep meletus itu ya kita harus pandai membaca situasi, membaca gerak-gerik bahasa gunung itu piye. Sekarang wong karo kewan we kalah. Kita ndak ada berguru karo kewan. Didelok ana monyet do medun gunung urung. Ana ula wis do medun urung. Itu kan manusia berguru pada binatang. Dene manusia sering ngenyek binatang. Wong vokale kaya kewan. Padahal kewan sering menjadi guru yang paling baik untuk manusia. Jangan suka menghina kewan lah. Karena kewan pun saya jadikan guru. Itu. Maka coba sekarang kita merenungkan. Memang kita lebih baik dari kewan. Nggak iso. Manusia tuh nggak bisa lebih baik dari kewan. Sekarang saya tanya, orang yang patuh pada Tuhan itu, kalau diartikan dalam spiritual yang lebih luas apa? Orang yang patuh dan takwa kepada Tuhan itu adalah orang yang selaras harmonis dengan hukum alam. Bukan agama. Agama masing-masing beda. Nanti cara pandang orang subjektif. Beda umat, beda pandangan. Ya, nanti kalau ujung-ujungnya kalau saling ngotot ya ming tawur. Ya, tapi coba kita lebih luas, komprehensif memandang kehidupan ini. Ketakwaan manusia pada Tuhan itu sebenarnya keselarasan dan harmonisasi manusia dengan tata hukum keseimbangan alam. Kenapa manusia nggak bisa mengalahkan kewan? Ya, sekarang saya balik tanya, sejak kapan manusia pernah mengalahkan ketakwaan kewan pada alam? Nggak pernah menang manusia. Dipatuh. Oh, kewan itu kepatuhannya luar biasa. Bisa dianggap 100% disiplin mematuhi ketentuan alam. Terus saya ini direnungkan sendiri. Memang ada hewan yang jahat? Ada enggak? Ada enggak hewan yang jahat? Enggak ada. Hewan makan, harimau makan celeng. Itu bukan kejahatan. Memang panganannya kaya nek panjenengan makan nasi. Emangnya jahat? Ya enggak? Ketaatannya itu ya. Itu hidupnya sesuai dengan mata rantai makanan. Mata rantai makanan. Rano macan geragas, ngosa asik mangan pari, padi nggak ada. Jangan pernah berpikir kita itu bahwa kewan itu hina. Saya enggak tegel kewan kok dianggap hina. Hinanya di mana? Justru manusia itu yang makhluk paling potensial melakukan kejahatan ya. Itu baru
kita mengupas tentang mangasah mingising budi hanya baru untuk memahami oh urip ki sejatine ngono to. Wong takwa ki jane kuwi to. Tak kira nek wong takwa ki sing rajin melaksanakan ritual agama. Lah kuwi subjektif. Itu takwa menurut your belief system, bukan objektif. Kalau takwa yang sesungguhnya yaitu yang patuh, yang tunduk, harmonis pada hukum alam. Makanya saya berani mengatakan bahwa manusia jangan sok keminter untuk menata pola keseimbangan alam, menata alam. Ngertine apa menungso kok iso hebat menata alam? Manusia itu nggak bisa melebihi kecerdasannya dengan alam, tata hukum keseimbangan alam. Karena apa? Di balik hukum tata keseimbangan alam itulah rumus ciptaan Tuhan. Iso ngalahke Tuhan. Sang jagat noto. The spirit of the universal. Kapan manusia iso? Besok kementus wong saiki gaya tok ya toh. Menata alam semesta. Wes tokno wae memang sekarang gini ya. Bumi ini kalau nggak ada manusia memangnya rusak. Ya ndak. Malah justru lestari, widodo. Dan memang kalau saya ngasih tasawuf, kerusakan di darat dan di laut kan karena ulah manusia. Ya wong memangnya sopo. Kalau ada fenomena alam, ada tanah longsor, gunung meletus, tsunami dan lain, ada kerusakan. Itu kan kerusakan yang sifatnya sementara. Ada proses daur ulang. Karena apa? Tidak ada yang namanya sesuatu yang sifatnya tetap di planet bumi, di Mercopodo ini. Sesuatu yang tetap itu hanyalah perubahan itu sendiri. Ada perubahan terus-menerus. Itulah proses daur ulang. Makanya dalam pola keseimbangan, dalam tatanan kadewatan itu ada Siwa, ada Wisnu. Semua itu adalah balancing. Ada yang memelihara, pada saatnya sudah gilir gumanti. Ya. Itu apa yang dinamakan cokro manggilendra, putaran evolusi itu ya? Bisa. Ada prinsip gilir gumanti itu ya seperti itu. Dan yang namanya gilir gumanti itu bukan malapetaka, tetapi justru itulah pola keseimbangan alam, pola alam semesta melangsungkan kehidupan ini. Nek wong nek ra ono sik mati ya medeni, Mas. Kalau misalnya contoh konkret ya, ini sangat bagus buat generasi milenial ya pemahaman ini. Letusan atau erupsi Gunung Merapi kita maknai dengan tadi ada Hemamayu Haluning Bawono, mengasah mimising budi, mengasah mingising budi, memasuh malaning bumi. Pripun Kang Mas misalnya? Ya jelas, sing jenenge Merapi nek ra jebluk 100 tahun ya ngene kesuburannya berkurang. Sleman Salak ora geol-geol meneh, Mas. Ku produksi salak, produksi cabai daerah lereng Merapi udah menurun drastis, hasil tanah makin nggak subur. Begitu ada letusan, ya matur nuwun itu pupuk nomor 1 di dunia. Iya, pupuk vulkanik itu pupuk nomor 1 di dunia. Pupuk ndi sing iso ngalahke, paling komplit. Dan misalnya terjadi itu kan nganyarke padha wae. Anjir leres. Bumine tak anyarke. Tak basuh, memasuh malaning bumi. Malaning bumi itu apa misalnya? Ya kalau tanah itu sudah gersang itu kan memolo. Makanya dibasuh dengan cara dibiuk yawu itu supaya subur. Tapi pada saat Merapi duwe gawe mbok ya wong kuwi ngerti, kan gitu. Ngedose. Wong kuwi nek lagi ana wong macul nang sawah, nyangkul di sawah itu lho. Ya jangan cedak-cedak cangkul engko sirahe coal. Awak dianruk-anrukke nantang perkara. Nah, itulah yang namanya kita itu harus selaras harmonis itu juga mengerti. Oh, alam sedang digawe, kita menyingkir dulu. Kita harus bijaksana. Itulah kenapa perlune mangasah mingising budi karena jadi manusia kudu sing wicaksana. Wong nek iso mangasah mingising budi otomatis akan bisa mengantarkan bersama seiring sejalan dengan alam semesta untuk memasuh malaning bumi dan menungso tidak ikut kena wasuh. Ora kena garu lumaku. Manusia tidak ikut menjadi orang-orang yang dibasuh. Nek dibasuh nganggo lahar langsung melonyo, dibasuh nganggo banjir bandang ya kentir bablas. Ngono lho, Mas.
Nek wis ngono, kuwi mau wong wis iso mangasah mising budi iso dadi wong berbudi weweksana, terus kemudian paham, kemudian bisa selaras untuk memasuh malaning bumi, sikapnya tidak bertentangan dengan hukum alam, tidak merusak alam, tapi melestarikan dan menjaga kelangsungan hidup, itu namanya ikut serta manusia dalam memasuh malaning bumi. Aja dadi malah dadi mungsuhe bumi. Ya. Nah, setelah kalau sudah bisa memasuh malaning bumi, wong lage iso sing jenenge hamemayu hayuning bawana. Itu kan langkah step-step. Memelihara alam. Jangan kecil hati, kok susah ya dipahami dan kita udah sederhana. Kalau memang kita cilik hati, sekarang dadi wong Jawa aja cilik hati. Jawa iki artine apa? Jawa itu kan jiwa Jawata. Dalam jiwamu itu ada Jawata. Jawata Gung, wong Jawa banyak keturunan dewa, itu nek saya menyaksikan, bukan dongeng dan ngoyo-wono. Sekarang Ki Ageng Tarub saja garwane widodari itu kan dewa feminin. Raja-raja Majapahit, Mataram, bahkan dari dulu masa kerajaan-kerajaan tua, abad awal Masehi sampai pertengahan itu kan banyak yang keturunan dewa. Makanya dulu ada wanita itu namanya Dewi. Dewi itu bukan sekedar nama, tetapi itu juga untuk menandai bahwa seorang wanita itu ada darah atau gen langsung dengan kadewatan. Nah sekarang oke kok wong arep nganggo nama Dewi ya bisa. Mbak Dewi Persik contohnya. Nah, misalnya Mbak Dewi Persik itu orang kudu keturunan dewa bisa. Tapi kalau zaman dulu berat Mas nama itu. Nek wong umum ora ana keturunan nganggo kuwi ya jengkelit. Karena ada kesakralannya. Ada komunikasi langsung, itu kan tanda, itu tanda bahwa ini memang ada hubungan langsung. Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk apa? Mengingat bahwa kamu itu adalah gen para kadewatan, tanggung jawabmu lebih besar dalam kehidupan ini. Kowe kudu luwih iso gawe murup. Itu gelar kan, Mas? Ya bisa dikatakan gelar, ya bisa dikatakan identitas lebih tepatnya. Dan itu sangat melekat tanggung jawab yang lebih besar. Makanya kalau ada wong sing jenenge ra kuat kuwi orangnya tidak sesuai tanggung jawabnya belum bisa memenuhi seperti yang disematkan dalam nama. Mula ra kuat, ya loro-loronan gering akhirnya mengganti jeneng. Romo, apa itu juga bisa dimaknai. Jadi Jawa tadi Jawata ngejawantah gitu sih. Jadi ketika Eyang Joko Tarub kemudian bertemu dengan Dewi Nawang Wulan, itu kan berarti perpaduan bertemunya ini yang keturunan dari Jawata, keturunan dewa, sehingga si Dewi Nawang Wulan ini membawa nilai-nilai Mataram yang feminim tadi itu ya, menjadi karakternya budi pekerti luhur. Kalau bicara soal feminin, Mas, kita tuh dari Ratu Sima itu sudah feminin. Dari abad 4, abad 5 itu ya, waktu kerajaan Medang itu kita itu sudah feminin. Makanya kalau dikatakan emansipasi wanita itu ada digambarkan R.A. Kartini, punten dalem sewu, nek saya nggak mau. Karena apa? Emansipasi wanita Indonesia itu seorang Ratu Gung Binathara. Dari Ratu Sima sampai kemudian Dewi Gayatri Rajapatni, kemudian Tribuana, Dyasuta, banyak itu yang wanita-wanita besar. Bahkan kesuksesan kerajaan itu selalu ada di balik wanita-wanita yang besar. Tidak hanya Majapahit, Tumapel ada Ken Dedes, kemudian setelah Kahuripan itu ada Kahuripan, Kadiri dan Jenggala. Itu kan ada Dewi Kilisuci, ada Dewi Sekartaji, itu ada wanita-wanita besar. Bahkan sampai sekarang pun dalam satu keluarga itu kesuksesan seorang laki-laki seringkali di balik itu ada seorang istri yang top ya, gitu loh Mas. Nah, jadi Romo, emansipasi gender, kesetaraan, keseimbangan ini
itu sudah melekat di peradaban Sudah melekat yang luar biasa sejak punya, zaman manusia Jawa ada. Makanya tugas manusia Jawa yang di dalamnya itu ada roh kadewatan Jawoto, ya, itu harus diejawantah dalam kehidupan sehari-hari. ya. Jangan cuma disimpan di dalam diri, hanya teoritis tok, di konsep tok, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barulah disebut oleh wong Jawa Timur, wah wong kuwi wis Jawa, kuwi sik kae gak Jawa lah. Gak Jawa itu artinya itu. Ya. Dan termasuk ini dalam tata pemerintahan atau kepemimpinan, emansipasi sudah ada sejak yang maha Ya sudah, ratus kita tuh turunan wanita-wanita hebat, Iya. wanita-wanita besar, pemimpin yang luar biasa besar. Kenapa seorang warga Belanda mau mengubah ideologi Nusantara menjadi kayak sepele banget gitu loh? Masa emansipasi wanita cuma diukur wanita Indonesia itu emansipatif mergone iso maca tulis. Nah kok sepele banget itu loh. Maka sadarilah sekarang generasi sekarang ini kita ini bangsa besar, punya wanita-wanita yang hebat yang besar. Saya tetap menghargai R.A. Kartini. Yang saya tidak menyalahkan R.A. Kartini, tapi saya menyalahkan konseptornya itu. Kenapa simbol emansipasi kok R.A. Kartini? Kayak nggak ada wong wedok sing hebat. Makanya di Mataram ini kalau dikonsepkan di sini adalah seorang ibu, ya inilah kebesaran. Sebenarnya inilah kebesaran bangsa Indonesia tercermin dalam konsep Mataram yang feminis itu karena apa? Ibu bumi, ibu pertiwi itu kan yang merengkuh kehidupan. Sik mangku, sing pengayom, sik naungi bawangkoso. Itu kalau dalam masyarakat spiritual Jawa kan mesti memahami itu bahwa kita berada di dalam pangkuan sang ibu bumi dan rengkuan naungan sang bawangkoso sejak dari dalam perut seorang ibu kita ya. Lagi-lagi ini kita juga lahir dari rahim ibu. Di dalam ibu itu ada ibu lagi. Siapa ibu yang memangku, yang selalu memberi makan, yang merepresentasikan mercopodo atau bumi tempat kita berpijak dan memberi makan. Kalau di dalam perut itu buminya ya plasenta. Makanya plasenta itu ada energi yang hidup, ada energi yang selalu menaungi, mendampingi kita. Terus kemudian ada lagi pasangannya, ketuban. Air ketuban itulah sang bawangkoso. Jadi sejak dari dalam perut itu sudah kita bayi ini, janin ini makan, minum melalui plasenta. Yaitulah bantolo atau buminya seorang janin sejak di dalam alam Dwapara Yuga atau rahim ibu. Bernapas itu di situ ada air ketuban. Nek ra ono air ketuban kering garing. Ra iso ambegan malah. Ya toh. Manusia iki asale mung kaya iwak. Nang jero banyu, air ketuban. Dan air ketuban ari-ari atau plasenta ini adalah sepasang. Ini saling melengkapi seperti ibu bumi dan bawangkoso. Ketika lahir yang ketut tinggal energinya, metafisiknya, sesuatu yang ada di balik benda fisik. Itulah yang disebut kemudian sedulur kembar, disebut kakang kawah, adik ari-ari. Kenapa kakang? Ya karena keluarnya lebih dulu. Kawah dulu, ketuban dulu, baru adine ari-ari metu keri. Nah, dari situ. Ini ilmu medis yang sangat luhur dari Iya, ilmu medis. Nah, harus dibangkitkan kembali. Kan, jadi memaknai jagat cilik, jagat gede kan terjawab di sini, Romo. Makrokosmos, nah mikrokosmos kita itu sejak di dalam kandungan Ibu Pertiwi Bopongkoso, ya kan? Air ketuban itu kakak kita, ari-ari adik kita. Kelahiran itu berarti kemudian beliau pun masih mendampingi kita di metafisik gitu, Romo, ya. Dan itu kelahiran itu juga sekaligus kematian. Kelahiran sekaligus kematian. Itu hanya salah satu yang tadi itu daur ulang. Ya kan? Bayi lahir itu sebenarnya lahir apa mati? Aku tak takon. Ya umumnya pun ya lahir. Karena yang ngomong wong sing wis lahir dhisik. Kalau seandainya Mas Mahfud berada di dalam
alam kandungan, alam rahim. Mas Mahfud kembar. Terus sing siji kembarane metu dhisik. Mas Mahfud mengistilahke apa istilahnya? Mengistilahkan saudara yang keluar dulu kan. Lahir. Bukan lahir. Ngistilahke ya sedulure ku mau meninggal dunia rahim. Meninggalkan dunia rahim. Iya toh? Kalau sekarang ada orang yang mati, Iya. kita ngomong, oh meninggal dunia, meninggalkan dunia. Iya. Tapi bagi leluhur, ya lahir ke alam leluhur, alam kabadian. Mula kuwi ana istilah kakangne Lembarep, adine Wuragil, kakaknya sulung, adiknya bungsu. Memang ada. Ya kalau dalam hitungan keluarga ya enggak ada, tapi dalam rumus hukum alam ada, yaitu tadi yang dimaksud kakangne Lembarep, adine Wuragil. Ketika kita itu hidup keluar lahir tapi dikatakan mati, dari sisi mana dulu? Wes. Iki lagi sak cuil. Berarti mungkin saya coba memahami semampu kula ya Kang Mas. Ini kan medis, ya versi saya kan medis, tapi ini keluhuran Jawi. Berarti ketika di dalam rahim sebenarnya kita sudah tersedia semua anjir. Tapi ketika dilahirkan kita harus menghadapi realita atau kepribadian. Tersedia apa Mas? Justru nggak ada tersedia apa-apa. Kecuali hanya makan dan makan dan beroksigen ya, menghirup. Cuman itu tadi. Orang bayi itu kan tidak memiliki apa-apa. Ora duwe rasa duwe. Ora duwe rasa. Nah, ketika manusia lahir ke dalam dimensi bumi atau mercapada, barulah tumbuh sing jenenge rasa duwe rasa duwe. Kalau kita mau kembali ke alam rahim, kita memurnikan diri, kita restart. Coba restart mulai dari janin dalam perut. Duwe rasa, ora duwe rasa duwe. Itulah patokan kita untuk memurnikan segala hawa nafsu. Itu modal awal untuk mangasah mengising budi. Wes tak temokke kono meneh. San wes tak jak mubeng-mubeng, tak temokke lawang mburi meneh. Saya belum pernah rasa Anda sering sowan. Ya, ini kan namanya kentros delingnya kan di sini. Nah ini Romo, memaknai tentang ya ini sesuatu yang genuine. Orang Jawa dengan keluhurannya original. Nah ini kita sebenarnya cuma membaca fakta loh Mas ya. Yeah. Ini kita cuma membaca fakta bahwa membaca fakta sesuai yang sebenarnya, bukan cuma melalui keyakinan atau belief system atau hanya mitologi atau dongeng, bukan. Ilmu Jawa itu kudu berdasarkan kasunyatan. Nek ora kuwi dudu ilmu Jawa. Makanya saya mau matur bahwa intinya original yang sangat punya kecerdasan luar biasa ini kan sebenarnya orang Jawa yang luar kita itu sangat high logis, sangat rasional, itu, Mas, sangat ya ora terlalu sunyoto ya. Kalau diarani jiwa kuwi jiwane Jawata. Karena dalam diri kita itu ada Jawata atau ada Tuhan.